Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah banyak yang masuk ke Zoom ya. Nanti dimulai setelah semua Dewan Bimbingan Skripsi masuk ya. Setelah ada Pak Sukamto, Pak Sundayana, Pak Eka, termasuk Bu Siti ya. Ini di Zoom belum masuk ya? Baik, Pak. Apa belum lihat Pak Sukamto, Pak Sundayana, Pak Eka termasuk Belum, Bu Siti? Pak. Oh, Bu Siti sudah ada ya. Tinggal nunggu DBS ya. Iya. Pak Eka sudah masuk ya. Tinggal nunggu Pak Sukamto dengan Pak Sundayana ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Eka? Alhamdulillah Pak, punten telat. Tacan ya, tacan dimulai. Oh tacan. Ngantos Pak Sukamto sama Pak Sundayana. Oh siap. Damang Pak Eka. Alhamdulillah Bu Siti damang. Alhamdulillah. Di lockdown sadayana. Pak Dedi damang Pak Dedi. Alhamdulillah. Meni tos lami tepang. Wajah. Selamat pisan. Hari hilap deui abi teh Pak Dedi teh. Dugi kahilap gitu Bu. Selamat pisan tidak kumaha. Selami pisannya atau seberapa jamnya tetep bang. Berapa jam? Berapa jam? Ini Sambil sambil jalan aja Pak. punten di wartosan atau Pak Sukamto sareng Pak Sundayana. Ya Pak, siap. Sambil dimulai ya. Iya dimulai. Nanti Pak, setelah Pak Sunda dan
Pak Sukamto masuk ya, nanti tinggal pengarahan dari beliau ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya ya yang kita rasakan ya, salah satunya adalah kesehatan ya. Mudah-mudahan kita semua selalu tidak terkonfirmasi COVID-19 ya. Repot kalau sudah terkonfirmasi COVID-19 harus isoman sampai puluhan hari ya, 10 hari. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan agung kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman, termasuk kepada kita semua. Pertama saya ucapkan terima kasih nih kepada Pak Eka, Bu Siti ya, yang sudah hadir dalam pertemuan virtual ini. Juga terima kasih kepada seluruh mahasiswa peserta seminar proposal yang akan dilaksanakan besok hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 ya. Nah, sepertinya sudah mulai ada perasaan nervous ya, perasaan tegang menghadapi pelaksanaan seminar proposal besok ya. Nah, tapi sebetulnya seminar proposal itu suasananya sangat berbeda dengan suasana ujian sidang skripsi ya. Karena kalau ujian sidang skripsi itu ujian kelulusan, kalau seminar proposal itu lebih pada masukan-masukan dari para penguji ya berkaitan dengan rencana penelitian ya yang nanti dari proposal itu akan jadi skripsi ya, sehingga seminar proposal itu tidak harus dihadapi dengan tegang ya atau nervous ya, meskipun tetap harus dipersiapkan ya dengan sebaik-baiknya. Nah, pas beli ini Pak Sukamto ya. Iya. Namina pas beli. Jadi kita semua. Nah, nuhun Pak Sukamto yang sudah hadir ya di ruang virtual ini. Maksudnya. Oh iya Pak, ada 2 ini Pak. 2 Zoom. Nah, itu yang pertama ya. Jadi dalam pelaksanaan seminar proposal besok ya dihadapi biasa saja ya, meskipun tetap dipersiapkan dengan baik karena intinya lebih pada memberikan masukan-masukan berkaitan dengan penelitian yang nanti direncanakan ya dilanjutkan di semester ganjil ya, di semester 7 sebagai skripsi ya. Nah, kemudian dalam acara pengarahan teknis hari ini ya, itu pertama yang akan didiskusikan itu berkaitan dengan tatib ya. Nanti untuk tata tertib mungkin disampaikan oleh Bu Siti ya. Meskipun sudah di-share di grup seminar proposal atau di masing-masing majelis ya, majelis 1 dan majelis 2. Itu yang pertama berkaitan dengan teknis. Nah, kemudian yang kedua nanti berkaitan dengan pelaksanaannya di masing-masing majelis ya. Nanti akan disampaikan perwakilan dari majelis 1 dan majelis 2 ya. Nah, mungkin nanti dari majelis 1 Pak Eka juga nanti memberikan pendapat seperti apa pelaksanaan seminar proposal di majelis 1, dan di majelis 2 nanti Pak Sukamto dengan Pak Sundayana menjelaskan bagaimana teknisnya ya. Nah, itu marilah kita buka dulu ya acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk selanjutnya kita pahami dulu berkaitan dengan tertib ya yang akan disampaikan oleh Bu Siti. Silakan Bu Siti menyampaikan tata tertib berkaitan dengan seminar proposal besok. Bu Siti nak ke mana ya? Iya, Oh, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Sadayana. Lagi Sunda Damang, Pak Kamto Damang. Alhamdulillah Bu baik. Ya, untuk besok bismillah. Tata cara seminar proposal prodi pendidikan matematika. Nomor 1, penguji dan peserta seminar sudah menginstal Zoom Meeting atau Google Meet ya. Nanti tergantung majelisnya mau pakai Zoom Meeting atau Google Meet. Teknis pelaksanaannya, peserta Semprot menyampaikan file presentasi PPT yang sudah dikonvert ke PDF. Hari ini harusnya kalian udah pada masuk ya, udah share itu filenya, tapi belum ada ya. Yang kedua, file proposalnya disampaikan hari ini harusnya. Gitu. Semua peserta masuk di Zoom Google Meet masing-masing majelis. Jadi semuanya masuk, tidak ada pengecualian. Nanti pas dia masuk ke dalam semua peserta masuk di Zoom. Nanti gilirannya sesuai jadwal. Mengenai pakaian hitam putih seperti biasa UAS dan memakai alma mater. Gitu mungkin Pak Dedi. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih ya. Nah, terima kasih Bu Siti ya. Nah, jadi di antara tatibnya di H-1 ya, berarti hari ini semua peserta itu harus menyampaikan file presentasinya ya. Tapi file presentasinya kan biasa dibuat dalam bentuk PowerPoint. Anda convert dulu ke dalam PDF ya, untuk memudahkan nanti masing-masing penguji itu melihat file presentasi Anda ya. Karena kalau dibukanya melalui HP itu susah membuka file kalau dalam bentuk PowerPoint ya. Jadi di-convert ke dalam PDF. Nah, jadi hari ini ya, H-1. Nah, diusahakan maksimal sebelum jam 7 malam ya. Jadi jangan terlalu malam men-share-nya. Ya, jadi jam 7 malam paling lambat Anda sudah menyampaikan file presentasi itu ke masing-masing majelis, termasuk file proposalnya ya. Jadi file proposalnya juga disampaikan. Jadi dua, satu file presentasi, kemudian yang kedua file proposalnya, kedua-duanya dalam bentuk PDF. Ya. Nah kemudian tadi disampaikan jangan lupa ya memperhatikan pakaian. Jadi meskipun dilaksanakan secara online, pakaian harus sopan. Untuk pria tidak boleh pakai kaos ya, harus pakai kemeja. Ya untuk putri ya, pakai pakaian yang sopan dan jangan lupa pakai jas alma mater ya. Pakai jas alma mater ya. Nah itu ya untuk tertibnya. Nah kemudian ini nih Pak Sundayana sudah hadir. Ya. Nah kemudian sekarang berkaitan dengan teknis pelaksanaan di masing-masing majelis ya. Ini yang pertama mungkin kalau saya dengan Pak Eka majelis berapa Bu Siti? Majelis 1 ya? Majelis 2 ya? 15 Oke ya. Pesertanya 15. Majelis 2 ya, ya. Majelis 1 Pak 14. Sundayana dengan Pak Sukamto ya. Nah, pertama pengarahan teknis untuk majelis 1 dulu ya. Jadi tadi sudah disampaikan ya bahwa pelaksanaan seminar proposal ini berbeda dengan ujian sidang skripsi ya. Kalau ujian sidang skripsi itu paling 2 orang ya, paling banyak di dalam ruangan Zoom-nya. Tapi kalau seminar proposal kan ini masukan untuk semua. Jadi semuanya harus masuk sesuai dengan majelis ya. Nah untuk teknis pelaksanaan seminar proposal di majelis 1, saya persilakan ke Pak Sundayana dulu, silakan Sundayana. Untuk teknisnya nanti seperti apa? Pak Sundayana. Halo. Kang Ang. Mungkin Kang Ang lagi memperhatikan hal lain ya. Majelis 2 Kang Ang, Pak Sundayana. Atau dari Pak Sukamto dulu. Pak Sukamto silakan. Oh, nah bentar. Pak Sundayana terdengar Pak Sundayana. Sundayana dulu lah. Kang Ang, audionya Kang Ang masih di unmute. Masih di unmute dulu Kang Ang. Halo, kayaknya masih ini ya.
Belum. Kang Ang, Tidak audiona kedengaran. terdengar? Audiona terus terdengar, Kang Ang? Halo? Audionya. Di unmute, Kang Ang? Belum Pak Sundayana, unmute. di unmute dulu. Nah, mungkin dari Pak Sukamto dulu, nanti setelah dari Pak Sukamto baru ke Pak Sundayana. Pak Sundayana masih ini ya, audionya. Silakan Pak Sukamto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Justru saya ingin teknis dari prodi sendiri ingin memperjelas atau sekalian bertanya. Suaranya begini ya. Ya, mendengung. Pertama, Zoom-nya masing-masing ya. Ya, jadi karena bersamaan Pak waktunya, jadi baik majelis 1, majelis 2, nanti mempunyai link yang berbeda. Iya, tadi belum disampaikan, jadi nanti silakan majelis 1 dan majelis 2 itu membuat Zoom masing-masing. Kalau Pak Kamto ada yang lisensi Pak atau unlimited durasinya? Yang Zoom-nya. Ya, Zoom-nya. Saya harus cek dulu Pak. Pak. Ya. Kalau nggak ada bisa pakai Google Meet ya Pak ya. Kalau Google Meet kan durasinya panjang. Mudah-mudahan yang Zoom masih ada. Oh iya, siap. Ya. Pak Dek. Ya. Jadi Pak Sundayana udah terdengar? Itu suaranya mendengung dari mana ya? Dari Pak Sukamto atau dari mana? Gak tahu. Coba di. Nah itu dari Pak Kamto matikan kayak. dulu. Halo? Dari Bu Haja. Coba Pak, audionya Pak dicek lagi. Udah saya kecilin ini. Oh iya. Terlalu besar Pak Kam, terlalu tinggi. Iya. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Sukamto. Jadi sistemnya seperti apa ya? Jadi masing-masing itu peserta begitu, nanti presentasi gitu. Hanya barangkali di share-nya itu dibuka sehingga bisa nge-share sendiri begitu atau gimana? Biasanya itu melalui HP ya, tapi kalau HP susah. Ini sambil menjelaskan sambil ditayangkan ininya apa Pak ya? Iya. Ditayangkan apa? Ya. Nah kalau pakai Zoom Pak, pada saat peserta akan mempresentasikan, men-share filenya, itu harus diubah dulu menjadi co-host kalau pakai Zoom. Tapi kalau pakai Google Meet, siapapun pesertanya yang akan men-share file, itu bisa langsung Pak. Jadi karena masing-masing peserta itu punya menu share screen. Beda dengan Zoom, kalau Zoom harus diubah dulu menjadi co-host. Nah, kalau Google Meet tidak. Mungkin praktisnya pakai Google Meet. Google Meet pertama masing-masing peserta bisa mempresentasikan semua filenya. Nah, kemudian durasinya lebih dari 40 menit. Durasinya panjang. Itu kebetulan Pak. Saya, mudah-mudahan yang Zoom saya masih ada bisa ya. gitu ya. Berarti ini, harus ya. Tapi harus saya cek dulu ini. Ya, nah paling nanti kalau misalkan Zoom-nya ada yang unlimited, nanti Bapak dibantu oleh Bu Siti ya Bu. Jadi untuk mengubah co-host, misalkan ada peserta yang akan men-share filenya, itu bisa diubah menjadi co-host ya. Saya tidak tahu maksimalnya berapa. Kalau dari pengalaman kemarin pada saat webinar PKMAS, bisa sampai 5 orang sekaligus Pak diubah menjadi co-host. Misalkan 5 orang pertama yang akan mempresentasikan diubah dulu menjadi co-host. Baru walaupun yang ubah bisa gini, kan nanti kalau saya yang share itu saya hostnya gitu. Ya, berarti tapi dari Bapak. Yang Bu Siti bisa mengubah ke co-hostnya gitu. Ya, Bu Siti diubah menjadi co-host. Nanti kalau co-host sepertinya punya punya otoritas untuk mengubah yang lain untuk jadi co-host juga. Saya belum tahu tuh kalau co-host, kalau kemarin pengalaman kan dari HP ya jadi host, jadi bisa mengubah yang lain jadi co-host. Nggak tahu kalau co-host bisa nggak mengubah
yang lain jadi co-host juga, ya. Tapi rencana pakai Zoom, Pak. Saya coba pakai Zoom gitu. Oh iya, silakan ya. Saya Mudah-mudahan ada. Google Meet belum ini banget gitu. Oh iya. Ya siap. Gitu. Ya silakan Pak, Itu dilanjutkan. sementara Pak Sundayana kalau sudah ini silakan Mangga. Kang Ang, Pak Sunda, audionya udah terdengar. Silakan Pak, teknisnya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tidak salah, ini Pak Aden untuk yang kedua kali ya, seminar proposal lewat virtual ya. Sekali Pak, baru kali ini. Baru kali ini. Sidang skripsi udah beberapa sidang kali. Ya, waktu sidang ya. Jadi waktu sidang saya lupa lagi pakai apa gitu ya kemarin itu. Mungkin pakai Zoom ya. Mudah-mudahan yang Pak Kanto masih ada ya. Ya kalau dari masing-masing sepertinya ribet gitu ya. Ribet dalam hal pergantiannya terkecuali sekaligus misalnya di termen Pak Den ya. Misalnya 3 orang, 4 orang misalnya dalam. Oh iya, atau boleh gini Kang, boleh. Kebetulan saya punya Zoom yang unlimited, yang lisensi masih berlaku sampai Agustus ya. Tapi nanti juga mungkin masukan dari Pak Eka. Jadi bisa saja yang majelis 1 itu menggunakan Zoom. Nanti linknya saya buatkan, ya. Nah kalau mau pakai Zoom, nah kemudian nanti, cuma ya paling karena saya juga di majelis 2 ya, jadi harus sambil ya, sulit juga. Kecuali kalau nanti dicoba ada yang mengetahui tidak, kalau misalkan ada yang sudah diubah menjadi co-host, apakah bisa mengubah yang lainnya gitu untuk jadi co-hostnya. Nah kalau seandainya bisa, misalkan linknya dari saya, misalkan kemudian langsung menjadikan Pak Sukamto dengan Pak Haji Sunda menjadi co-host. Nah, dengan Bu Siti misalkan jadi co-host, nah apakah kemudian co-host itu bisa menjadikan peserta yang akan presentasi menjadi co-host ya. Nanti mungkin masukan yang paham ya. Karena saya belum pernah mencoba pada saat dijadikan co-host kemudian mengubah yang lain menjadi co-host. Silakan Kang dilanjutkan Sunda. Ya, paling mah itu ya. Jadi mudah-mudahan Pak Kanto bisa mengupayakan. Kalau tidak, barangkali Pak Dedi bisa mengupayakan. Kalau Pak Dedi repot, ya terpaksa harus ke institusi barangkali Pak Dedi ya. Masa di institusi tidak ada ya? Enggak, maksudnya gini. Jadi misalkan nanti saya dengan Pak Eka di majelis 2 pakainya Google Meet. Nah, sedangkan yang link Zoom-nya digunakan oleh majelis 1. Oh iya. Nah, hanya nanti pada saat teknisnya, misalkan yang memantau kegiatan presentasi, misalkan ada mahasiswa yang akan presentasi, nah yang mengubahnya sebagai co-host kan pasti harus ada gitu. Apakah majelis bisa 2 pakai Google Meet, Pak Den? Ya kalau Zoom ini digunakan oleh majelis 1, berarti majelis 2 menggunakan Google Meet, kecuali Pak Eka punya Zoom yang lisensi. Begini Pak Den, udah aja tuh pakai Google Meet semuanya. Begini Pak Den. Ya gimana? Saya coba dulu yang Zoom yang saya itu yang biasa dipakai kuliah. Mudah-mudahan masih ada batasannya. Oh gitu. iya ya, lupa. Ini kan Zoom ya. Coba ya sambil mencoba. Ya ini termasuk ke yang lain ya. Barangkali saya mesti diberitahu. Coba ya. Bagaimana membuat co-hostnya gitu kan ya. Coba saya Kang belum tahu itu membuat co-host gitu ini kan. Pak Sukamto ya, Pak Sukamto. Saya jadikan gini Pak caranya Pak. Jadi misalkan masuknya ada di partisipan. Oh iya di partisipan. Atau partisipannya dibuka saja ya. Jadi di-on-kan partisipannya. Iya. Partisipan boleh di-on-kan. Nah, misalkan ini setelah buka partisipan, misalkan di sini cari Pak Sukamto. Lalu diklik tanda panah kanannya. Di sana akan muncul misalkan Pak Sukamto, mood dan seterusnya, dicari. Oh, bisa juga jadi host, Pak. Berarti dialihkan. Ya, paling nanti saya mengalihkan hostnya ke yang lain.
Nah, kalau diubah menjadi co-host, berarti saya masih bisa mengatur yang lain. Tapi kalau dipindahkan, misalkan Pak Sukamto jadi host, misalkan ya, maka nanti Pak Sukamto yang mengatur. Ya gitu ya Pak ya. Nanti kita coba nanti Pak Det. Oke ya, nanti simulasi ya setelah ini. Ya. Oke, silakan, siap. Silakan Kak, dilanjutkan. Ini bicara teknis persidangan gitu Pak Ya, Det? untuk seminar proposal di majelis 1 seperti apa? Oh iya. Nanti untuk penggunaan medianya nanti didiskusikan lagi. Iya. Jadi seperti biasa untuk pelaksanaan seminar itu seluruh mahasiswa itu membuat bahan slide ya. Jadi di PPT yang nantinya di PDF-kan lah ya. Jadi ke PDF-kan slide-nya tidak usah banyak-banyak, maksimum 8 slide lah ya gitu. 8 slide itu mau dicatat boleh atau nanti yang dibimbing saya itu sudah pada buat, mungkin saling kontak aja antar mahasiswa ya. Jadi latar belakang, rumusan batasan, yang ketiganya itu literatur ya, satu slide, kemudian populasi sampah, instrumen, kemudian alur penelitian begitu ya. Nah, jadi itu intinya gitu ya. Nah, jadi yang lain bisa berkembang nanti dalam diskusi ya gitu. Jadi tidak harus banyak sampai 30 slide gitu. Ini kan seminar ya. Jadi kita punya waktu barangkali Pak Det masing-masing 30 menitan ya. Kurang dari 10 menit Kang. Bukan totalnya. Total mungkin lebih singkat, satu orang 10 menitan lah. 10 menitan, jadi kalau kan ini banyak pesertanya, misalkan ada 14, ada 15. Jadi kalau 10 menitan saja misalkan, itu sudah lebih dari 2 jam. 10 menitan. Tapi kalau durasinya 30 menitan. Total, mulai dari presentasi sama tanya jawab gitu? Jadi misalkan gini Kang, jadi kalau misalkan peserta 10 menit saja, ya. Jadi misalkan untuk 10 menit kali 14 ada 140 menit, jadi 2 jam ya untuk kegiatan seminar proposalnya. Nah kalau lebih dari, jadi sekitar seperti itu 10 menit. Nah kalau di jadwal memang dijadwalkan sampai jam 3:30 ya, sampai 3:30. Jadi silakan nanti durasinya disesuaikan oleh masing-masing majelis. Nah kalau di pengalaman sidang skripsi ya, jadi nanti yang presentasi tidak harus satu orang. Jadi bisa misalkan sekaligus 3, kalau di skripsi kan 2 orang. Mungkin kalau di seminar proposal bisa sekaligus 3 orang gitu. Misalkan 3 orang mempresentasikan, nah kemudian diberikan pertanyaan-pertanyaan oleh penguji. Jadi kalau misalkan 10 menit sudah setengah jam untuk presentasi 3 orang. Nah jadi kalau misalkan 3 orang itu ditambah durasinya untuk pertanyaan, ya mungkin bisa kurang lebih 1 jam untuk 3 orang. Jadi silakan untuk durasinya disesuaikan saja Kak, karena jumlahnya banyak ya. Begini Pak Det, ya. ada ini. Saya agak bingung kalau 3 orang disekaligus-kan gitu ya. Ya. Mungkin ada judulnya berbeda, nanti tidak bisa ditanggapi sekaligus gitu. Oh ya, silakan untuk durasi. Sekaligus. Jadi mungkin yang dimaksud pada itu 10 menit itu 1 orang presentasi plus tanya jawab begitu. Nah kalau di tatib itu 10 menit itu untuk presentasi. Kurang dari 10 menit presentasinya. Oh ya, seperti di sidang ya. Ya. Jadi silakan disesuaikan durasinya. Nah, hanya jumlahnya kan sekitar 14-15 ya. Jadi lumayan banyak. Jadi supaya tidak terlalu sore gitu selesainya. Jadi sampai maksimal jam 3, sampai jam 3. Sampai 3:30 lah maksimal. Mudah-mudahan sebelum 3:30 sudah selesai. Jadi nanti silakan teknisnya. Kalau di tatib itu presentasi kurang dari 10 menit. Nah, nanti selebihnya silakan disesuaikan untuk tanya jawabnya.
atau untuk durasi pertanyaannya? Enggak, Pak Den. Masih pusing ini ya. Jadi untuk alokasi waktu per mahasiswa itu tadi kita sepakati dulu 10 menit itu apakah butal kadut gitu ya, dalam artian mulai dia presentasi sampai dengan tanya jawab. Oh tadi kalau di taktif itu kan 10 menit itu pemikiran saya gitu kan ya, itu maksimal untuk presentasi. Berarti kan ada waktu untuk tanya jawab dari 2 penguji gitu kan. Nah, andaikan dipandang waktunya terlalu sempit, 10 menit ya itu harus total. Nah, hemat saya begini, mahasiswa nggak usah presentasi, asal dosen membaca dulu gitu ya slide-nya. Nah, jadi dari situ coba sambil tanya jawab itu diminta latar belakang misalnya nggak usah ditanya, sudah jelas gitu kan. Coba rumusan masalah, bagaimana langkah nanti menyelesaikannya. Jadi sambil interaktif aja lah begitu. Kalau begitu tidak khusus di si slide itu di share screen gitu, langsung saja pada pokok masalah kalau memang kita terbatas dengan waktu yang ada. Gitu. Ya betul. Nah, jadi kan kalau di jadwal itu masing-masing majelis sudah disampaikan jadwalnya, memang durasinya sampai 15.30 ya. Nah, nanti tinggal disesuaikan. Misalkan kalau sampai jam 3 itu kan berarti kita mulai dari jam 9 ya. 9 sampai jam 12 itu 9, 10, 11, 12 3 jam. Nanti kalau belum selesai dilanjutkan mulai jam 1 ya. 1, 2, 3 gitu ya. Berarti 2 jam jadi 5 jam. Jadi maksimal itu 5 jam. Nah, jadi selama durasi 5 jam itu nanti tinggal disesuaikan oleh masing-masing majelis ya. Kalau misalkan sebetulnya kalau durasi 10 menit pun biasanya ada tolerannya Kang. Kadang-kadang lebih dari 10 menit realitasnya. Betul. Belum jeda waktu antara peserta yang satu dengan yang lain. Betul. Ya mungkin itu masukan dari Pak Sundayana dari Kang sepertinya bisa digunakan juga di majelis kita ya Pak Eka ya. Jadi saya ada tanggapan pada silakan Pak Sukamto. Saya setuju. Jadi mahasiswa sebenarnya kalau men-share PowerPoint-nya, belum men-share-nya lagi teknisnya berapa menit. Betul. Jadi sudah saja intinya saja barangkali langsung di rumusan masalah. Sesudah itu berbicara masalah teknis penelitian, rencananya seperti apa gitu kan. Jadi jangan textbook seperti itu di situ. Textbook malah dibacakan begitu ya. Jadi betul. Masalah itu rencananya ditelitinya seperti apa gitu kan. Kan bisa singkat itu. Iya. Jadi rencana dia menelitikan ini juga bisa diperhatikan oleh mahasiswa ya. Jadi nanti menjelaskannya itu bahwa judulnya ini gitu, rumusan masalahnya ini. Rencana saya melaksanakan penelitiannya seperti ini gitu. Jadi tidak menggunakan PowerPoint gitu. Ya dia saja kemudian kita memberikan penilaian dengan saran-saran juga begitu. Ya. Nah, kalau seandainya teknis sempropnya seperti tadi disampaikan, berarti tidak akan banyak jeda waktu untuk menampilkan ya file karena biasanya suka ada kendala sinyal atau kendala teknis ya. Oh ini gimana nih nge-share-nya gitu. Nah kalau ternyata hanya audio saja mungkin termasuk tadi Pak. Jadi tidak harus mengubah peserta sebagai co-host ya. Karena audio tidak harus men-share ya. Jadi akan lebih efektif ya, lebih praktis secara teknis ya. Oke. Kita sepakati seperti itu saja ya. Nanti nunggu masukan dari Pak Eka ya di majelis 2 seperti itu. Silakan Kang, masih ada. Ya, saya kira itu pada masalah waktu. Masalah waktu ini. Ya. Apa tidak bisa lebih pagi gitu? Sebab nanti saya inginnya tuh berusaha mudah-mudahan jam 12 selesai gitu.
Oh iya. Kalau jam 11 beres Pak. Jam. Jadi dimulai jam 8 begitu ya. Ini majelis 1 gimana? Majelis 1 siap jam 8 ya? Siap. Yang di jam majelis 7 juga boleh Pak. Kalau nanti jam 9 malah kepotong tambahan 1 jam lagi istirahat gitu ya. Jadi untuk waktu baik majelis Pak Eka siap jam 8 Pak Eka? Insya Allah Pak. Ya jadi baik majelis 1, majelis 2 ya besok kegiatan seminar proposalnya jam 8 itu sudah masuk ya link Zoom atau Google Meet ya. Nanti di-share ke masing-masing majelis ya, kemungkinan kita menggunakan Zoom atau Google Meet ya. Ya, silakan Kang, masih ada? Ya, saya kira itulah ya. Sudah cukup ya. Mohon ke mahasiswa itu disiapkan itu tadi ya yang telah disepakati. Jadi mulai judul, rumusan masalah, rencana penelitiannya seperti apa, kalau perlu dengan gambaran instrumennya ya yang jelas begitu ya. Saya kira itu ya yang harus disiapkan. Barangkali itu Pak Den. Ya, terima kasih Pak Sundayana, Pak Sukamto ya. Nah, jadi untuk majelis 1 juga nanti untuk majelis 2 ya. Jadi disampaikan kepada seluruh peserta pertama bahwa hari ini harus men-share file presentasi ya PPT yang sudah di-convert ke PDF dengan file proposalnya ya. Tetapi besok pada saat pelaksanaan seminar proposal, file tersebut tidak di-share screen ya. Nah, jadi nanti seluruh majelis ya, penguji di majelis 1 dan majelis 2 akan mempelajari file presentasi dan proposal yang sudah Anda sampaikan di masing-masing majelis ya. Nah, sedangkan durasinya ya, sekitar 10 menit ya. Jadi 10 menit itu bisa lebih nanti sesuai dengan situasinya ya. Kadang ada yang direncanakan 10 menit, tahu-tahu setengah jam tidak selesai ya, untuk satu orang. Nanti tergantung situasi ya. Nah, kemudian kalau kepanjangan dipotong aja oleh penguji. Kepanjangan dipotong aja sama penguji gitu. Ya. Ya, terima kasih Pak. Nah, selanjutnya untuk majelis 2 ya, mungkin dari Pak Eka dulu. Pak Eka silakan. Untuk teknisnya, masukannya gimana Pak? Silakan. Baik Pak, terima kasih. Oke, jadi fixnya tadi apa ya? Yang usulan Pak Kato ya? Ya, siap. Jadi nanti mungkin mahasiswa PPT-nya lebih dipersingkat dan tidak menurut tidak berurutan dengan proposal isinya ya. Jadi hanya ada judul, latar belakang yang singkat, kemudian rencana penelitiannya seperti apa gitu ya. Prakteknya seperti apa. Dan kalau bisa, kalau udah ada instrumen, sajikan juga instrumennya begitu. Jadi mungkin itu poin-poinnya nanti mungkin mahasiswa bisa diedit lagi PPT-nya bagi yang udah buat supaya lebih singkat. Itu kemudian kan kita ini semua hadir ya Pak mahasiswanya ya? Ya, hadir semuanya hadir. Jadi nanti mungkin dari penampil yang pertama, kedua, masukannya bisa berlaku buat semuanya. Jadi diharapkan mungkin semua mahasiswa juga mendengar sekiranya kan yang namanya seminar proposal ini bukan hanya diuji tapi juga masukan buat skripsinya gitu ya. Jadi ketika masukannya buat penampil pertama ternyata isinya hampir mirip dengan misalkan proposal saya gitu. Jadi itu berarti masukannya bukan proposal saya juga gitu ya. Jadi tidak hanya kita sebagai penguji memberi masukan ke satu orang tapi juga ke semua yang berkaitan dengan proposal yang sejenis gitu. Kemudian mungkin si mahasiswa ini diharapkan sinyalnya bagus ya Pak ya, supaya nggak ada kendala nanti. Kita pengen cepat ternyata kendalanya sinyal. Jadi diharapkan mungkin nanti teman-teman semua mahasiswa pastikan sinyalnya kuat dan kalau misalkan ada jadwal mati lampu ya harus segera ngungsi ya. Jangan sampai pas besok ternyata kena jadwal mati lampu, hilang semua sinyal. Dan juga
kalau bisa gunakan laptop supaya lebih stabil gitu ya, nggak pakai HP gitu. Jangan lupa pulsa Pak Eka. Nah itu pulsa harus Kuota. full, itu kuotanya harus full. Terus masukan yang berkaitan dengan proposal mahasiswa, tolong dicatat karena mungkin kita di sini nggak ada kesempatan buat nyatat di lembar itu ya Pak? Jadi diserahin ke mahasiswa kan, biasanya kan kita kalau seminar proposal itu di proposalnya kita paling nanti gitu kan. Bisa di-share ya oleh Bu Siti ya untuk perbaikan proposalnya. Jadi nanti masing-masing peserta itu ngeprint masing-masing ya. Jadi pada saat seminar proposal berlangsung, Anda sambil menyiapkan lembar perbaikan proposal, termasuk alat tulisnya ya. Jadi bisa langsung dicatat kalau ada perbaikan dan masukan. Oh, jadi oleh mahasiswanya Pak ya? Ya, di print. Nanti paling di-share ya oleh Bu Siti ya. Udah Pak, udah di-share ke mahasiswa. Sudah. Ya. Nanti di print ya oleh seluruh mahasiswa, di print. Jadi nanti pada saat seminar proposal ya, itu Anda sudah siap dengan kertas nilai perbaikan proposalnya ya dengan alat tulisnya. Ya, silakan Pak Eka dilanjutkan. Ya. Jadi masukannya dari semua penguji dicatat, jangan lupa dicatat. Jangan sampai terpaku karena tegang, gugup, jadi lupa nulis. Aduh, saya tadi lupa masukannya apa aja. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi santai, mahasiswa. Karena seminar proposal ini nggak sama kayak sidang skripsi. Jadi kita masih boleh salah gitu ya. Kalau di skripsi nanti jangan sampai salah kan. Tapi kalau di proposal ini masih boleh salah. Kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu. Dan nggak usah gugup atau tegang, nggak usah takut, santai gitu ya. Dan tadi nanti presentasinya pun dipermudah ya tadi dengan kebijakan tadi sehingga tidak perlu satu full proposal kalian presentasikan, hanya saja inti-intinya saja gitu. Nanti mungkin untuk lebih jelasnya bisa dibimbing oleh pembimbing masing-masing ya, seperti apa gambarannya yang harus dicatat. Itu dalam bentuk PDF ya atau masih PPT? Iya, PDF. Oh, PDF aja. Jadi buatnya di Word nanti ya? Di masing-masing majelis, dan nanti di-share-nya 2 file. Satu file PPT yang sudah di-convert ke PDF, satu file proposalnya. Ya. Tapi nanti pada saat pelaksanaan seminar proposalnya, hanya audio, hanya dijelaskan saja, tidak harus di-share file tersebut. Jadi nanti masing-masing penguji ya itu mempelajari ya, mencatat poin-poin dari file presentasi dan proposalnya. Oke, berarti masih PowerPoint hanya di PDF kan dan PowerPoint-nya disederhanakan. Ya. Oke. Itu aja mungkin Pak pesan ke semuanya. Ya, terima kasih Pak Eka ya. Nah, jadi itu ya. Jadi para mahasiswa peserta seminar proposal besok ya. Jadi meskipun Anda menyiapkan file presentasi dalam bentuk PPT yang di-convert ke PDF ya, dan juga file tersebut, file presentasi dan file proposalnya di-share ya hari ini maksimal jam 7 malam ke masing-masing majelis ya. Tapi besok itu lebih pada masukan dan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh masing-masing penguji ya. Nah, jadi tadi seperti disampaikan Pak Eka, tidak usah nervous ya, biasa saja ya. Kemudian jangan lupa surat lembar perbaikan proposal ya, itu sudah di print besok tuh ya. Kemudian Anda siapkan alat tulis karena beda dengan ujian sidang skripsi ya. Jadi kalau ujian sidang skripsi para penguji itu menilai ya, tetapi kemudian peserta hanya menjawab pertanyaan. Tapi pada saat seminar proposal penguji itu tetap menilai, tapi juga memberikan masukan dan peserta tetap mencatat ya. Jadi di lembar perbaikan proposal itu ada beberapa poin catatan. Nah, itu catatannya ditulis ya nanti. Nah, ya itu silakan untuk mahasiswa kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang merasa tidak jelas ya silakan ditanyakan. Silakan. Cok, kalau ada yang mau bertanya.
Di unmute. Oh, silakan Muhammad Holik, silakan. Jadi besok itu fixnya tidak, jadi mahasiswa tidak share screen gitu Pak? Ya, jadi mahasiswa tidak share screen. Oh iya baik jadi, Pak, terima kasih. Jadi mahasiswa hanya mempresentasikan secara audio saja, tidak share screen ya, untuk mengurangi durasi waktu yang digunakan pada saat share screen dan juga menghindari kendala ya pada saat kesulitan untuk share screen ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Jadi tidak share screen tapi tetap menyampaikan isi proposal ya. Nanti para penguji akan memberikan pertanyaan dan masukan ya. Oke, silakan. Izin Pak, saya mau bertanya. Silakan Diar, silakan. Ini Pak, untuk kan dan besok presentasi, apakah boleh kita sambil misalkan dicetak proposalnya, supaya jika ada pertanyaan sambil menjawab boleh sambil melihat ke proposal supaya jawabannya tidak keliru gitu Pak, apakah boleh? Oh ya, jadi baik pada seminar proposal atau pada ujian sidang skripsi ya, itu tidak dilarang ya bagi mahasiswa untuk melihat proposal ya, termasuk skripsi juga ya. Jadi silakan Anda, jadi tidak harus hafal ya, tapi tahu gitu. Oh ini ada di halaman sekian. Ya, tidak harus hafal ya. Dapat. Tapi nanti masukkan dari yang lainnya. Silakan, ada yang lain? Eta we Diar skripnya jajarkeun dina meja. Nyali. Ditempel di tiap halaman, ditempel kena meja. Sok silakan, ada yang lain yang bertanya? Sudah jelasin. Belum ada yang lain Pak Ded. Silakan Pak Sukamto. Tadi yang pertanyaan itu PowerPoint-nya ada di hadapan dia, kemudian proposalnya juga, hanya menyampaikannya gitu ya. Jangan membacakan PowerPoint gitu ya. Jadi intinya sajalah, intinya dari situ gitu ya. Misalnya rumusan masalahnya oke, bisa melihat PowerPoint-nya gitu ya. Tapi menceritakan rencana penelitiannya, nah, bagusnya mah rangkuman inti sajalah misalnya. Jadi menceritakan tentang misalnya instrumennya seperti apa nanti gitu ya. Terus rencana penelitian segala macam. Sebab saya khawatir kalau misalnya membaca PowerPoint malah jadi lama begitu, jadi lama. Jadi benang merahnya sajalah gitu, benang merahnya penelitian itu gitu. Ya, terima kasih saya gitu. Sebab biasanya gitu kalau misalnya menggunakan PowerPoint, misalnya contoh kalau di sidang skripsi itu dibaca saja di situ. Ya, dibaca saja semua di situ yang ada di situ. Jadi harapan saya barangkali ya benang merahnya itu supaya nyambung begitu. Sehingga nanti bisa kan intinya sebenarnya di seminar proposal ini untuk memperlancar mereka di dalam melaksanakan penelitian ya. Iya. Intinya seperti itu. Iya. Jadi dipahami ya. Boleh dilihat di situ, hanya dilihat untuk kalau lupa begitu ya. Lupa. Ya, jadi yang penyampaiannya jangan terlalu textbook gitu di situlah. Jadi yang terpenting Pak Anto ya, mahasiswa itu paham betul mau melangkah kemana gitu ya. Nah itu intinya. Penelitian yang Anda akan lakukan seperti apa. Nah fungsinya besok itu meluruskan barangkali rencana yang Anda akan lakukan itu mungkin keliru, mungkin akan ada kendala gitu. Nah, itu betul. Yang akan Anda rencanakan. Nah, sehingga kami selaku penguji memberikan alternatif ya supaya penelitian yang Anda lakukan itu tidak terlalu banyak masalah gitu, terutama di lapangan gitu. Barangkali itu ya. Oh iya, makin banyak perbaikan makin jelas gitu ya, harapannya begitu gitu ya. Jadi ya tadi kalau jangan tegang lah dikuasai ya. Betul, jangan tegang proposal, nanti tegangnya di skripsi. Ini mah nyantai aja lah ya Pak Eka. Santai aja Pak. Ya.
Ya, terima kasih. Ini diingatkan ya, besok durasinya kan bisa nyampe 3 jam. Jadi kalau saya biasanya kalau durasi 3 jam itu kalau berkaitan dengan kuota ya. Kalau misalkan kuotanya kuota paket bulanan itu bisa nyampe habis 3 gigaan ya, 2 sampai 3 giga. Nah, coba diinstalnya, bukan diinstal, diisinya kuota belajar. Ya, mudah-mudahan yang terpakai kuota belajar. Kuota belajar kan lebih murah ya. Ada kuota belajar harian. Atau kalau kuota utama ya bisa kuota harian ya. Jadi yang 1 hari tapi cukup besar ya. Jangan pakai kuota yang paket ya, lebar. Ada yang misalkan hanya 1 hari bisa berapa 1 giga atau 3 giga sehari gitu. Ya, silakan lah nanti ditentukan ya kuota untuk masing-masing ya supaya misalkan belum giliran diuji tahu-tahu sudah habis kuotanya. Ya, diantisipasi ya. Oke, silakan ada yang mau bertanya lagi? Sudah jelas ini belum? Sudah jelas ya? Kalau jelas, tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan ya. Sama ini Pak, mau bertanya besok mulainya jam 8 ya Pak. Jadi besok mulainya jam 8 ya. Anda diminta masuknya jam 7.50 ya. Nanti jam 7.50 link sudah ada, Anda diminta masuknya pada jam 7.50 ya. Nah, tapi Anda harus menginstal Zoom juga dengan Google Meet ya. Jadi nanti para penguji di masing-masing majelis akan mendiskusikan akan menggunakan media apa. Ya. Jadi kalau ternyata pakai Zoom, Anda menginstal Zoom ya. Mudah-mudahan sudah biasa ya. Kalau ternyata pakai Google Meet, Anda semua pakai install Google Meet ya. Atau ini semuanya sudah biasa ya, pakai Zoom dan Google Meet. Online-nya daring kan sudah lama ya, pembelajaran daring. Semua siap ya? Kalau pakai Google Meet siap? Semua peserta? Siap Pak, insya Allah. Siap ya? Siap Pak, insya Allah kalau di HP Pak Google Meet. Ya di HP ya, nggak apa-apa bisa di HP juga ya. Ya, ini ada yang mau bertanya lagi? Kalau sudah cukup di on cam. Oh iya, satu lagi. Ini gimana nih untuk majelis 1 atau 2? Apakah besok pada saat semprot seluruh peserta on cam atau gimana? Bagusnya on cam sebenarnya. Nah, tuh apalagi on cam ya, kuotanya aduh deras. Bagusnya itu kan ini masukan untuk semua. Ya, on cam ya. Jadi harus benar-benar kuat kuotanya ya, karena on cam. Karena on cam dengan tidak on cam ya, itu biasanya beda ya ininya, penggunaan kuotanya. Cukup ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh masing-masing penguji, baik majelis 1, majelis 2 ya, itu memahamkan, memperjelas berkaitan dengan pelaksanaan seminar proposal besok. Jadi sekali lagi, nanti jam 7.50 diharapkan semuanya sudah masuk ke link ya, apakah Zoom atau Google Meet ya. Dan juga sudah menyiapkan semua file yang akan digunakan selama seminar proposal ya. Nah, karena ini online ya, Anda dibolehkan untuk menyiapkan minuman atau makanan ya. Kalau ternyata haus atau lapar ya. Ya, karena online ya. Nah, sebelum ditutup silakan masing-masing on cam ya, akan di screenshot ininya. Biar sudah, silakan yang lainnya. Sok, dandan dulu, sok dandan dulu. Kecuali pas beli tidak bisa on cam. Oh iya. Neng Ismi, Lia, Diar, Neng Lulu, iya, Mpaujan, Indah, Mutia. Ya ini slide 1. Ya. Pak Eka pakai laptop nggak Pak Eka? Pakai Pak. Di screenshot Pak Eka ya, bantu screenshot. Oke. Siap. Ganti kuota Pak Eka. Oh siap Bu. Pak Eka screenshot nanti di share ke ini masing-masing ke Semprop ya, ke grup Semprop. Grup Semprop. Ya. Boleh.
Sebentar. 1, 2, silakan kasih Bapak, silakan Pak Eka. Anissa ada. Ini belum semua ini. Widya, tolong aktifkan. Holik. Widya. Sudah, Pak. Holik tuh. Oh, dia Siva ada 2. Oh ya, Widya Siva deh. Widya Siva sama Muhammad Holik belum? Widya Siva. Kalau Kayaknya pas orangnya nggak ada. disuruh. Ada 2 itu di bawah. Ada 2 Widya Siva. Oh, ada 2. Oh, ada 2. Ada 2. Oke, halaman pertama. Sebentar. 1, 2, 3. Senyum. Oke. Bentar, saya simpan dulu. Halaman kedua. Siap. 1, 2, 3. Senyum semua. Oke. Saya simpan dulu. Bapak. Ya? Ya, apa? Sok silakan. Bapak pengen diperjelas lagi untuk besok. Apakah pas? Ya. Siapa ini yang lulus siapa? Terusan. Suaranya ini. Dunia Pak. Sok silakan. Kan Pak besok teh jam 8 mulainya. Nah, setiap mahasiswa itu masing-masing 10 menit. Terus penjelasannya itu teh gimana Pak? Maksudnya tadi teh ingin diperjelas lagi Pak. Jadi gini, beda dengan sidang skripsi ya. Kalau sidang skripsi itu sangat personal ya. Jadi lebih pada mahasiswa tersebut. Nah, kalau seminar proposal ya itu tidak personal, tapi untuk semua mahasiswa ya. Jadi nanti meskipun misalkan gilirannya giliran siapa misalkan ya, giliran Lia misalkan yang bagian seminar proposalnya. Nah, penguji itu memberikan masukannya tidak hanya untuk Lia, tapi untuk Lia dan untuk semua peserta seminar proposal. Ya, karena nanti masukan-masukan yang disampaikan oleh penguji itu juga diperuntukkan untuk semua peserta. Ya, karena ini kan masih rencana penelitian, jadi penelitiannya belum dilaksanakan. Ya, jadi karena berkaitan dengan rencana, jadi misalkan hal-hal yang berkaitan dengan rencana penelitian ini, masukannya itu diperuntukkan untuk semua peserta. Ya. Jadi nanti kalau misalkan Lia sudah selesai, nah maka Lia tetap harus berada di Zoom ya atau Google Meet, tidak boleh keluar ya. Jadi selama pelaksanaan seminar proposal belum selesai, ya baik yang sudah mempresentasikan sudah ditanya, misalkan ya tetap harus berada di ruangan Zoom atau Google Meet ya, karena bisa saja nanti pada saat peserta terakhir ada masukan yang ternyata diperuntukkan bagi peserta yang sebelumnya ya. Jadi nanti masukannya itu diperuntukkan untuk semua peserta. Silakan. Ada lagi? Sok Sonia, silakan. Ada yang mau tanya? Silakan. Sudah Pak, terima kasih. Iya ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Sudah cukup ya? Cukup. Sudah cukup ya? Mudah-mudahan apa yang didiskusikan, disampaikan dalam kegiatan pengarahan teknis seminar proposal peningkatan matematika ini ya, memberikan kebaikan untuk kita semua ya, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Bagi para peserta boleh keluar ruang Zoom ya, untuk penguji dan Bu Siti di masing-masing majelis mungkin masih bisa berada di ruang Zoom untuk mendiskusikan
mau menggunakan media apa. Ya, silakan untuk seluruh Baik, mahasiswa Pak. boleh Terima kasih. meninggalkan Terima sama-sama. kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, Pak. Terima kasih.